Mari kita mulai lagi ya. Romli Kalibidilem menuduh robotik. Padahal sesungguhnya yang robotik dirinya sendiri. Dari mana saya bisa mengatakan demikian? Ahmadiyah adalah Jamaah Muslimin Internasional yang didirikan oleh Imam Al-Mahdi wal Masih Maud dengan perintah dan bimbingan wahyu ayat Allah, dan imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Jadi dengan demikian Ahmadiyah itu bukan firqah, tapi terus aja Bung Romli mengatakan firqah Qadiani. Waduh, nah itu robotiknya di situ tuh Bung Romli ya. Nah sekarang lihat saja bagaimana Muktamar NU tahun 1928 di Surabaya nomor 46 sudah jelas-jelas mengatakan Nabi Isa akan turun kembali ke dunia sebagai Nabi dan Rasul ya, yang hanya melaksanakan syariat Nabi Muhammad. Nah ini jelas sekali bahwa Nabi dan Rasul ini dari Nabi Isa ini Nabi Rasul yang tidak membawa syariat ya. Kenapa saya katakan demikian? Nah ini bukan Nabi Isa yang dulu ya, bukan Nabi Isa yang diutus kepada Bani Israel. Karena Nabi Isa yang diutus kepada Bani Israel itu sudah wafat ya. Nanti saya kasih dalilnya ya. Jadi kata Bung Romli katanya ini menurut ulama Nabi Isa yang dulu yaitu Yesua Mahasyah gitu kan akan datang sebagai wali khotam. Wis itu ngikutin ulama mana itu ya. Sedangkan di sini jelas ya ulama NU saja sudah meyakini bahwa Nabi Isa akan turun kembali ke dunia sebagai Nabi dan Rasul, bukan sebagai wali khotam. Nah masalahnya Nabi Isa yang dulu katanya bukan. Menurut teksnya ini saya bacakan ya. Min nuzuli Isa alaihi salam akhiruz zaman. Nah, jadi dalam turunnya Isa alaihi salam di akhir zaman, bukan Nabi Isa yang diutus kepada Bani Israel. Karena itu beliau itu adalah wa idqala Isa bin Maryam ya Bani Israel ini Rasulullahi ilaikum musaddiqal lima baina yadaya minat Taurat. Nah sedangkan Isa ibnu Maryam akhir zaman itu akan datang lagi sebagai Nabi dan Rasul yang hanya melaksanakan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah terus kemudian bagaimana dengan Nabi Isa yang dulu? Nah, Al-Quran sudah menyatakan ya bahwa nabi-nabi terdahulu yang katanya Romli mengatakan ada 4 nabi yang ditunda kematiannya. Itu dari mana itu dalilnya? Dari ulama yang sudah bercerai-berai ya. Enggak, ini lihat ya di dalam surah Al-Maidah. Saya kasih lihat nih ya, dalam surah Al-Maidah dikatakan begini. Ya. Bentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani to'ama. Al-Masih ibnu Maryam itu tidak lain melainkan seorang rasul. Sesungguhnya telah wafat rasul-rasul sebelumnya dan ibunya adalah seorang yang amat benar. Mereka kedua-duanya biasa memakan makanan. Nah, ini menjelaskan bahwa ada 4 rasul yang belum wafat katanya, yang masih ditunda kewafatannya. Enggak ada ini. Ini jelas mengatakan bahwa
sesungguhnya telah wafat rasul-rasul sebelum Al-Masih Ibnu Maryam itu, ya. Tidak ada yang tersisa. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan Ibnu Maryam, Isa Ibnu Maryam? Nah, di dalam surah Ali Imran, yang tadi Al-Maidah ayat 75. Sekarang di dalam surah Al-Maidah Ali Imran ayat 144, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Ta'ala berfirman, ya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dan Muhammad tiada lain seorang rasul, sesungguhnya telah wafat rasul-rasul sebelumnya. Tidak ada yang tersisa, termasuk Nabi Isa sudah wafat, ya. Jadi dengan demikian maka yang dimaksud dengan Nabi Isa yang akan kembali ke dunia sebagai Nabi dan Rasul itu adalah Imam Mahdi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat At-Tabrani, Yanzilu Isa bin Maryam musaddiqon bi Muhammadin ala milatihi imaman mahdiyan wa hakkaman adalan fayaktulud dajjal, ya. Itu hadis di At-Tabrani, perawinya adalah Abdullah bin Mughaffal, ya. Jadi dengan demikian sudah jelas sesuai dengan Muktamar NU tahun 28 di Surabaya nomor 46 tentang atau min nuzulu Isa alaihi salam akhir zaman, ya, adalah Imam Mahdi yang kedatangannya sebagai Nabi dan Rasul yang hanya melaksanakan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Wahai Abang Erik Mubarik, pentolan Jamaah Ahmadiyah Indonesia Firqah Qodiani berpusat di Bogor, jangan dibantah ini Firqah Ahmadiyah Internasional itu ada 8 paling tidak. Sudah saya sebutkan, ya, berkali-kali. Begini saya menjawabnya karena sampean menjawab tidak fokus. Saya menjawabnya juga tidak fokus, tapi mengena, nanti pasti mengena. Pertama, mengenai hadis yang sampean baca itu salah, ya, bahwa yang benar itu bacaannya dan maksudnya seperti ini. Jadi Al-Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat-syarat sahih dari Bukhari dan Muslim, ya. Jadi sanadnya Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan sanad sahih dari Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Inna dajjala kharijun, bahwa dajjal pasti keluar. Fadzakarul hadits wa fihi, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu melanjutkan hadisnya. Dalam hadis itu, Tsumma yaji'u Isa bin Maryam alaihi wassalatu wassalam. Lalu di sini tidak melulu mengatakan ba'atha, ya, tapi ini mengatakan yaji'uh, artinya pasti bukan sebagai Rasulullah, begitu loh. Karena sampean memaksakan ba'atha itu, walaupun terhadap Imam Mahdi dipaksa itu, diutus sebagai Rasulullah, itu ngawur itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Tsumma yaji'u Isa bin Maryam alaihi wassalamu musaddiqan bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah Isa ibn Maryam
Joshua Hamisya Yesus Al-Masih alaihi salatu wassalam membenarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millatihi, di atas agamanya, di sini di atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam, agama Hanif, agama yang lurus, agama yang tidak menyesatkan, agama yang tidak mensyirikkan, ya kan? Fayaqtulud dajjala thumma innama huwa qiyamus sa'ati. Lalu membunuh Dajjal, ya kan? Jadi dan kemudian setelah itu tegaklah, ya kan? Tegaklah atau datanglah hari kiamat atau saat itu. Jadi dari hadis ini nanti yang membunuh Dajjal itu adalah Al-Masih Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, begitu kan? Bagaimana mungkin ya Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai Joshua Hamisya Yesus ibn Maryam Al-Masih alaihi salatu wassalam, sedangkan Mirza Ghulam Ahmad sudah wafat, Dajjalnya belum datang. Itu penyesatan, bukti penyesatan yang nyata. Jadi dari hadis ini saja, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Haythami mengatakan bahwa para perawi hadis ini adalah para rawi dalam kitab yang sahih. Jadi silakan dibaca di dalam Iqamatul Burhan dari Asy-Syaikh At-Tuwaijiri, gitu kan. Jadi kembali lagi, bagaimana Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai Isa bin Maryam, sedangkan Isa bin Maryam itu nanti yang membunuh Dajjal, sedangkan Dajjalnya belum juga keluar ke bumi ini, sedangkan Mirza Ghulam Ahmadnya sudah wafat, gitu kan. Itu yang pertama. Nanti yang kedua, karena biar tidak terlalu panjang, hampir 6 menit ini saja dulu. Nah, Bung Romli menyandarkan bahwa Nabi Isa Bani Israel itu masih hidup walaupun telah 2000 tahun lebih, ya. Nah, dia menyandarkan kepada surah An-Nisa ayat 159 yang bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Artinya, dan tidak ada seorang pun ahli kitab melainkan akan tetap beriman kepada hal ini sebelum ajalnya, dan pada hari kiamat ia, Nabi Isa, akan menjadi saksi terhadap mereka. Nah, ini ada penjelasan nih dari Khalifatul Masih yang kedua, ya. Kata gantinya dalam perkataan sebelum ajalnya menggantikan kata benda, tak ada seorang pun. Artinya tiap orang di antara ahli kitab sebelum kematiannya sendiri. Arti ini ditunjang oleh bacaan kedua mautihi, yaitu mautihim, kematian mereka, sebagaimana diriwayatkan oleh Ubay ibnu Jarir atau Bari jilid 6 ayat 13. Orang-orang Yahudi percaya bahwa mereka membunuh Nabi Isa alaihissalam di atas tiang salib. Karena dengan demikian mereka ingin membuktikan bahwa beliau alaihissalam bukan seorang nabi yang benar. Sementara orang Kristen percaya bahwa beliau telah wafat di atas tiang salib, dan hal itu menyebabkan mereka telah menganut akidah penebusan dosa. Nah, ini kan sebetulnya
diartikan di sini tidak ada seorang pun dari ahli kitab, yaitu Yahudi Nasrani, melainkan akan tetap beriman kepada hal ini, artinya penyaliban itu, ya. Jadi dengan demikian mereka di satu sisi, ya, Yahudi di sisi lain ingin mengatakan bahwa Nabi Isa itu nabi palsu gitulah, ya, bukan nabi yang benar. Kemudian sementara orang Nasrani, ya, dia mati di tiang salib ketika ia berusia 30 tahun itu, ya. Kemudian dengannya orang-orang Nasrani memahami akidah batil, yaitu penebusan dosa dengan darah Yesus di tiang salib. Nah, sebetulnya Allah menyelamatkan Nabi Isa itu dari kematian di tiang salib. Karena apa? Di dalam surah Al-Mujadilah ayat 21, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kataballahu la'aglibanna ana wa rusulihi. Ana wa rusulihi, ya. Allah telah menetapkan bahwa aku dan rasul-rasulku pasti menang. Nah, jadi kalau Nabi Isa mati di salib, ya, kata orang Yahudi, atau kata orang Nasrani, dan sebagian umat Islam juga diangkat ke langit katanya, padahal tidak ada ayat Al-Quran mengatakan Nabi Isa diangkat ke langit. Ya, kalau misalnya ketiga keyakinan itu memang benar, maka berarti bukan Rasul dong, karena Allah telah menetapkan aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Nah, sesungguhnya, ya, Nabi Isa itu diselamatkan dari kematian di tiang salib, ya, dan beliau melanjutkan dakwahnya ketika usia 33 tahun itu ke 10 suku Bani Israel yang ada di Kashmir, Hindustan, dan beliau wafat di sana, ya. Kemudian wafat dalam usia berapa? Nah, Rasulullah bersabda, Anna Isa bin Maryam asya isrina wa mi'ata sanatin. Ya. Sesungguhnya Isa ibnu Maryam usianya 120 tahun, ya. Nah, jadi Nabi Isa itu dalam usia 120 tahun setelah menunaikan tugasnya menang bersama Hawariyin, ada di dalam surah As-Saff ayat 14. Dan kemudian di usia 120 tahun jasadnya dikuburkan di Kashmir, ya. Itu tidak bisa dibantah itu, ya. Begitu Romli, ya. Wahai Abang Erik Mubarik, pentolan Jamaah Ahmadiyah Indonesia Firqoh Qodiani berpusat di Bogor, jangan dibantah ini Firqoh Ahmadiyah Internasional itu ada 8 paling tidak. Sudah saya sebutkan, ya, berkali-kali. Begini saya menjawabnya karena sampean menjawab tidak fokus. Saya menjawabnya juga tidak fokus, tapi mengena, nanti pasti mengena. Pertama, mengenai hadis yang sampean baca itu salah, ya. Bahwa yang benar itu bacaannya dan maksudnya seperti ini. Jadi Al-Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat-syarat sahih dari Bukhari dan Muslim, ya. Jadi sanadnya Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan sanad sahih dari Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Inna dajjala kharijun, bahwa Dajjal pasti keluar. Fadzakarul hadits wa fihi, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu melanjutkan hadisnya. Dalam hadis itu
thumma yaji'u Isa bin Maryam alaihi wassalatu wassalam. Lalu di sini tidak melulu mengatakan ba'atha ya, tapi ini mengatakan yaji'uh, artinya pasti bukan sebagai Rasulullah, begitu loh. Karena sampean memaksakan ba'atha itu, walaupun terhadap Imam Mahdi dipaksa itu diutus sebagai Rasulullah, itu ngawur itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yaji'u Isa bin Maryam alaihi wassalamu musaddiqan bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah Isa ibn Maryam, Joshua Hamisya, Yesus Al-Masih alaihi salatu wassalam, membenarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala millatihi, di atas agamanya, di sini di atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam, agama Hanif, agama yang lurus, agama yang tidak menyesatkan, agama yang tidak mensyirikkan, ya kan? Fayaqtulud dajjala thumma innama huwa qiyamus sa'ati. Lalu membunuh Dajjal, ya kan? Jadi, dan kemudian setelah itu tegaklah, ya kan? Tegaklah atau datanglah hari kiamat atau saat itu. Jadi dari hadis ini nanti yang membunuh Dajjal itu adalah Al-Masih Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, begitu kan? Bagaimana mungkin ya Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai Joshua Hamisya Yesus ibn Maryam Al-Masih alaihi salatu wassalam, sedangkan Mirza Ghulam Ahmad sudah wafat, Dajjalnya belum datang. Itu penyesatan, bukti penyesatan yang nyata. Jadi dari hadis ini saja, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Haythami, mengatakan bahwa para perawi hadis ini adalah para rawi dalam kitab yang sahih. Jadi silakan dibaca di dalam Iqamatul Burhan dari Asy-Syaikh At-Tuwaijiri, gitu kan. Jadi kembali lagi, bagaimana Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai Isa bin Maryam, sedangkan Isa bin Maryam itu nanti yang membunuh Dajjal, sedangkan Dajjalnya belum juga keluar ke bumi ini, sedangkan Mirza Ghulam Ahmadnya sudah wafat, gitu kan. Itu yang pertama. Nanti yang kedua, karena biar tidak terlalu panjang, hampir 6 menit ini saja dulu. Terakhir ya, menjawab penjelasan Romli yang 25 menit. Waduh, panjang amat nih. Saya ingin menjelaskan tentang Habaib ya. Habaib yang katanya Bani Ba'alawi itu keturunan Rasulullah SAW. Nah, itu kan oleh Imaduddin Usman, seorang ketua MUI ulama Banten, sudah dibantah itu Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah SAW. Secara ilmiah tidak bisa membuktikan ya. Tetapi saya tidak akan mengomentari itu. Saya akan mengacu kepada Al-Quran ya, bahwa Habaib itu menurut Al-Quran bukan keturunan Rasulullah SAW, tetapi Habaib itu adalah para pengikut sejati Rasulullah SAW. Dalilnya adalah surah Ali Imran ayat 31.
Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad itu. Kemudian Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Coba asik nggak? Jadi dengan mengikuti Nabi Muhammad, maka Allah akan mencintai kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi ini jelas ya, bahwa habaib itu menurut Al-Quran adalah para pengikut sejati Rasulullah SAW. Kalau Bung Romli kan bukan pengikut Rasulullah SAW, tapi pengikut ulama yang sudah bercerai-berai, ya kan? Gitu. Nah, sekarang ulama bercerai-berai pun memahami surah Al-Ahzab ayat 40 kan keliru juga. Nah, di sini saya ingin menjelaskan dari perspektif nasab ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makana Muhammadun aba ahadim mirrijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Nah, di sini Muhammad bukanlah bapak salah seorang di antara laki-laki dewasa kalian. Nah, ini kalau lihat asbabun nuzulnya begini ya. Pertama, Rasulullah itu punya 2 putra. Tetapi tiga-tiganya wafat. Punya 3 putra, yaitu Abdullah, Qasim, dan Ibrahim. Tapi ketiga-tiganya wafat ketika masih anak-anak. Nah, yang disebut nasab ya, itu menurut ilmu genealogi adalah dari jalur bapak-bapak. Sedangkan dari jalur ibu-ibu bukan nasab, tapi matrilineal ya. Kalau dari bapak-bapak patrilineal, dari ibu-ibu, jalur ibu-ibu disebutnya matrilineal. Oke. Nah, jadi Nabi Muhammad itu secara nasab atau patrilineal itu sudah tidak ada lagi. Jadi keturunan Rasulullah itu hanya ada dari Fatimah, dari jalur ibu-ibu. Nah, Fatimah kan punya 2 putri, yaitu Ummu Salamah dan Zainab. Nah, dari situlah keturunan Rasulullah yang disebut Ahlul Bait itu, yang kemudian sampai kepada ibu dan istrinya Imam Mahdi alaihissalam. Sedangkan dari Hasan, Husain itu bukan nasab disebutnya, tapi nasabnya ke Ali gitu, bin Abu Thalib. Nah, saya lanjutkan ya. Satu, backgroundnya itu tuh asbabun nuzulnya tuh. Yang kedua, Rasulullah kan punya anak angkat yang dibebaskan dari budak, kemudian nikah atau dinikahkan dengan Zainab, sepupu Rasulullah SAW. Di kalangan orang Arab ada budaya atau kebiasaan yang menyatakan bahwa anak angkat itu sama dengan anak biologis, gitu kan. Nah, ayat ini turun untuk membantah hal itu. Karena apa? Waktu itu karena tidak kufu ya, Zaid akhirnya menceraikan Zainab. Kemudian Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menikahi Zainab. Nah, sekarang dalam ayat itu dikatakan Muhammad bukanlah bapak salah seorang di antara laki-laki dewasa kalian. Nah, itu pertama. Muhammad itu bukan bapaknya Zaid gitu kan, dengan kata lain. Atau Muhammad bukanlah bapaknya Habaib
Habaib yang katanya keturunan Rasulullah. Bukan, karena Nabi Muhammad itu tidak punya keturunan nasab gitu. Yang ada hanya dari Fatimah, ya. Paham kan? Jadi di sini jelas bahwa Nabi Muhammad itu bukan bapak dari Zaid, bukan pula bapaknya dari Habaib, ya. Walakin Rasulullah, akan tetapi dia adalah utusan Allah. Nah, berkaitan dengan ini, Rasulullah pernah bersabda, "Inna kullu rasulin aba umatihi." Nah, sesungguhnya setiap rasul adalah bapak dari umatnya, artinya bapak ruhani, ya. Nah, walakin Rasulullah, Muhammad bukan bapak dari salah seorang di antara lelaki dua sekalian, akan tetapi dia Rasulullah. Nah, itu lebih besar kan? Jadi beliau itu bapaknya umatnya, lebih besar karena umat Nabi Muhammad itu semua manusia di seluruh penjuru dunia. Dan diperbesar lagi, wa khataman nabiyyin. Nah, kenapa disebut khataman nabiyyin? Karena Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, ya. Terus kemudian ada juga di dalam hadis qudsi, laulaka ma khalaqtul aflak. Jika atau seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Kemudian wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi jelas ya, arti khataman nabiin ini begitu mulianya, begitu pujian Allah Ta'ala kepada baginda Muhammad Rasulullah wa khataman nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar nabi penutup, ya, beliau nabi penutup atau penutup nabi-nabi yang membawa syariat baru. Tidak ada lagi, ya, nabi-nabi yang membawa syariat apalagi yang bertentangan dengan Al-Quran, itu tidak akan ada lagi, ya. Nah, tetapi kenabian yang tidak membawa syariat atau yang hanya mengikuti syariat Nabi Muhammad itu masih terbuka sampai hari kiamat, dan diawali dengan Isa ibnu Maryam imaman mahdiyan, ya, wa hakaman adalan, yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam dari Qadian, Hindustan, ya. Abang Erik Mubarik, pentolan Jamaah Ahmadiyah Indonesia, Firqah Qadiani, berpusat di Bogor. Karena Firqah Ahmadiyah Internasional paling tidak ada 8. Itu fakta kok, bersifat faktual sampai saat ini. Jangan dituduh wah itu pecahan dari Ahmadiyah Qadiani. Yang semuanya itu dari sebagian besar keluarganya Mirza Ghulam Ahmad juga, keturunannya kok. Ada perebutan menjadi firqah-firqah. Ya, kok malah dituduh ulama kami yang bercerai-berai. Ya, Ahmadiyahmu itu nyata bercerai-berai. Jadi begini, fitnah yang kedua bahwa menuduh bahwa Isa ibn Maryam al-Masih alaihi salatu wassalam itu telah wafat, telah mati secara fisik, dengan berbagai mencantumkan Quran yang sebetulnya tidak berhubungan. Nanti saya bahasnya panjang ini, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Sayyidina Muhammad SAW itu tidak lain hanyalah seorang rasul, bahkan penutup para nabi dan rasul kan.
sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika Baginda sallallahu alaihi wasallam wafat atau dibunuh, panjenengan semua berbalik ke belakang, artinya murtad? Ini Quran surat Ali Imran ayat 144. Jadi golongannya Mirza Ghulam Ahmad dan pengikutnya menganggap bahwa para nabi dan rasul itu semuanya telah wafat atas dasar makna khalaj, yakni telah wafat atau telah mati secara fisik. Dan bahwa Abu Bakar berdalil dengan ayat ini atas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara fisik, karena para nabi sebelumnya telah mati, telah wafat secara fisik. Para sahabat juga berijma atas kewafatan secara fisik dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh nabi rasul sebelumnya. Nah, ini hujahnya apa, teman-teman Mirza Ghulam Ahmad? Saya jawab ini. Saya membaca kitab tafsir kan, jadi otomatis agak lama, nggak apa-apa. Jawab, seandainya kita menerima bahwa khalaj itu bermakna mati atau wafat secara fisik, maka dalil-dalil yang lain menunjukkan pengkhususan Isa, Yosua Hamisya ibn Maryam al-Masih alaihi salatu wassalam dari hukum ini. Artinya mereka semua mati, para nabi rasul itu mati, kecuali ada 4 orang itu kan, nanti kita bahas lagi, itu menjadi panjang lagi, ini bisa 1 jam ini. Kecuali 4 orang itu semuanya mati secara fisik ya, kecuali Isa dan 3 orang yang lain, yaitu Henoh, Idris, dan Al-Khidir Balia bin Mulkan, dan Ilyas, dan Isa alaihimus salatu wassalam. Lalu siapakah yang menukilkan ijma para sahabat? Kan dikatakan dalam kitab Ahmadiyah itu ini ijma para sahabat kan begitu, bahwa mereka sepakat atas kematian seluruh nabi termasuk baginda Yosua Hamisya Yesus Isa ibn Maryam itu kan. Bukankah ini karangan belakangan? Karena apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamati thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Sadaqallahul azim. Ingatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala wa azza wa jalla berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku Allah akan menyampaikan panjenengan kepada akhir ajal panjenengan dan mengangkat panjenengan kepadaku Allah, serta membersihkan panjenengan dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti panjenengan di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah Allah kembali panjenengan. Lalu aku Allah memutuskan di antara panjenengan tentang hal-hal yang selalu panjenengan berselisih padanya. Jadi mereka Ahmadiyah dan kelompok yang lain mengatakan bahwa Ibnu Abbas menafsirkan kata mutawaffika mewafatkanmu, yakni mematikanmu. Nah, jadi begini, berdasarkan Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam Ad-Durrul Mansurnya juz 2 halaman 36 disebutkan bahwa maksud Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah mewafatkannya di akhir zaman setelah turunnya nanti ke dunia ini. Yang semakin menguatkan hal ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Bishr dari Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam menafsirkan ayat ini. Ya,
Beliau berkalam bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkatmu kemudian mewafatkanmu di akhir zaman. Gitu kan. Jadi ya panjang nggak apa-apa, memang harus begini nih. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sendirilah yang menjelaskan maksud ucapannya itu, tidak memerlukan orang-orang Ahmadiyah dan yang lain. Demikian pula riwayat-riwayat lain dari Ibnu Abbas yang menunjukkan keimanan tentang diangkatnya Isa dan akan turunnya setelah itu wafat, gitu loh. Seperti tafsir terhadap Quran surat Az-Zukhruf ayat 61, yaitu bahwa sungguh itu adalah tanda untuk datangnya hari kiamat. Beliau berkalam bahwa yakni munculnya Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam sebelum hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian kata mutawafikah, mewafatkanmu, dalam penggunaan bahasa Arab yaitu bahasa Al-Quran tidak terbatas pada arti kematian secara fisik, bahkan bisa berarti mengambil atau menangkap, terkadang juga bermakna menidurkan. Ibnu Taimiyah Al-Harrani menjelaskan, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, idza qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru ila akhir ayat, justru menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memaksudkan dengan kata mutawaffika ini adalah mati atau wafat secara fisik. Sebab kalau yang Allah maksudkan adalah kematian, tentu hal ini Isa sebagaimana mukminin yang lain bersifat sama. Tetapi karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengambil arwah mereka dan Allah mengangkat menuju langit. Dengan demikian itu tidak ada keistimewaan kan pada Nabi Isa kalau begitu. Kalau memang tidak ada keistimewaan, mengapa disebut dalam Al-Quran? Bahkan dijelaskan lebih lanjut di dalam An-Nisa 157 dan 158, bismillahirrahmanirrahim, wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullahi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhanni wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Sadaqallahul azim. Dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami orang-orang yang membunuh ya dari bangsa kerajaan Romawi dan konco-konconya telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Ini kuncinya. Jadi tidak membunuhnya dan tidak menyalibkan, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang berselisih paham tentang pembunuhan Isa ini benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan yang kuat tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali menuruti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh adalah Isa, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Jadi firman Allah di sini, Allah mengangkat kepadanya, ini menerangkan bahwa Allah mengangkat Isa ibn Maryam dengan jasad dan ruhnya. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa makna mutawaffika adalah mengambilmu, gitu kan? Yaitu mengambil roh dan badannya. Dan terkadang bermakna menidurkan seperti Az-Zumar 42, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamus fi manamiha. Allah Subhanahu wa taala memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Ini kan artinya. Jadi
Oh banyak. Silakan dibaca ini dalam kitab Majmu' Fatawa juz 4 halaman 322 sampai 323. Nah, demikian dulu, masih banyak jawabannya, ini memang harus demikian. Ya, ini sudah 12 menit ini. Nah, sekarang saya ingin merespon ya tentang hadis sahihain itu ya, yang bunyinya kanat banu Israil tasusuhumul anbiya ya, yang setiap nabi wafat digantikan dengan nabi yang lain. Nah, itu sebetulnya hadis itu memang sahihain ya. Karena apa? Ya, didukung oleh ayat suci Al-Quran. Itu merupakan nikmat Allah kepada Bani Israel ya. Ayat Al-Qurannya begini nih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ataina Musal kitaba wa qaffaina mim ba'dihi birusul ya. Dan sesungguhnya kami memberikan Alkitab Taurat kepada Musa dan kami mengikutkan rasul-rasul di belakangnya. Nah, jadi artinya nikmat Allah kepada Bani Israel itu yang notabene 12 suku bangsa ya, adalah tadi setelah Nabi Musa diikuti oleh rasul-rasul ya. Sedangkan setelah Rasulullah la nabiyya ba'di. Nah, maksudnya di sini ba'di qorib. Sedangkan ba'di ba'id ada nabi gitu. Ba'di qorib ya, setelah Nabi Musa itu kan rasul. Setiap rasul wafat diganti dengan rasul yang lain. Setelah Nabi wafat diganti dengan nabi yang lain. Nah, sedangkan setelah Nabi Muhammad la nabiyya ba'di, itu ba'di qorib, la nabiyya di situ ya. Karena setelah Rasul wafat, khilafati nubuwati salasuna sanat, khilafah kenabianku berjalan hanya 30 tahun. Summa ya'tillahi mulkahu mayasya, kemudian akan terjadi kerajaan-kerajaan ya atas kehendaknya, yaitu mulkan adon dan mulkan jabriyatan itu ya. Jadi pahamkan di situ Romli ya. Jadi ingat, kata la nabiyya ba'di di situ bukan berarti selamanya, tetapi la nabiyya ba'di qorib. Karena ada di dalam surah An-Nur kan Allah berjanji kepada orang-orang Islam yang beriman dan beramal saleh bahwa dia pasti akan menjadikan khilafah di bumi yang hanya 30 tahun tuh setelah Rasul wafat. Kemudian nanti setelah Imam Mahdi ada khilafah alamin haji nubuah lagi, karena Rasulullah SAW bersabda juga makanat nubuwatun qad ila tabi'atha khilafah, tidak ada nabi kecuali setelahnya diikuti atau diiringi dengan khilafah alamin haji nubuah. Dan khilafahnya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu sudah terbukti 115 tahun hingga sekarang masih berlaku. Dan khilafah ini tidak ada di firqah-firqah, karena jamaah muslimin Ahmadiyah itu imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin ya. Jadi Ahmadiyah Lahore firqah, Tijaniyah firqah, Wahabi firqah, Syiah firqah. Hanyalah Ahmadiyah Qadian yang merupakan jamaah muslimin internasional dan imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin ya. Selanjutnya Abang Erik Ahmad Mubarik Pentolan, pembesar Jamaah Ahmadiyah Indonesia, Firqah Qadiani berpusat di Bogor. Kalau Firqah Lahore di Indonesia berpusat di Yogyakarta.
Kalau secara faktual di dunia ini paling tidak ada 8 firqah Ahmadiyah di dunia internasional. Itu kenyataan, sampai saat ini ada. Jadi yang berpecah belah, bercerai-berai ya Ahmadiyah sendiri. Kalau ulama kami tidak ada yang bercerai-berai, bahkan terhimpun dalam suatu lembaga yaitu Rabithah Alam Islami. Bahkan ada komite fatwa di OKI ya, kerjasama negara-negara Islam. Itu menunjukkan bahwa ulama-ulama kami bersatu padu. Tetapi Abang Erik ini tidak paham di mana pengertian bercerai-berai, di mana pengertian berbeda pendapat, berikhtilaf, itu dicampur baur. Jadi kalau perbedaan tafsir, perbedaan takwil hadis ya, itu merupakan ikhtilaf ya. Ikhtilaf itu perbedaan pendapat yang semuanya benar karena semuanya mempunyai hujjah yang kuat, mempunyai sanad yang mutasil gitu loh. Juga Abah Erik ini tidak paham bahwa Thariqah Mu'tabarah jumlahnya 360 atau 313 itu merupakan satu kesatuan yang integral, tidak berpecah belah. Artinya tidak ada pertentangan di antara masing-masing thariqah dari 313 atau 360 thariqah Mu'tabarah itu. Ini lagi-lagi Abah Erik ini perlu belajar lagi tentang thariqah Mu'tabarah sehingga tidak ngawur begitu. Yang selanjutnya, tadi Abah Erik itu curang membaca Quran surat An-Nisa ayat 159. Coba di setel ulang itu. Kan ada banyak penyelewengan makna perkata saja. Apalagi nanti tafsirnya mesti curang, itu salah. Jadi yang benar itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya. Nya di sini adalah Joshua Hamisia, Yesus Isa ibn Maryam al-Masih alaihi salatu wassalam, menjelang kematiannya, menjelang kewafatannya. Dan pada hari kiamat dia di sini adalah Joshua Hamisia, Yesus Isa ibn Maryam al-Masih alaihi salatu wassalam akan menjadi saksi mereka. Tadi tidak diartikan seperti ini, ada yang diselewengkan. Coba diputar ulang itu. Curang sekali ini. Jadi penjelasan beberapa mufradat ayatnya itu, yang pertama, ahlil kitab. Yang dimaksud ahlil kitab itu adalah golongan Yahudi dan Nasrani, sebagai dimaksudkan oleh jumhur ulama ya, mayoritas ulama. Ada menurut siapa itu bahwa yang dimaksud ahli kitab itu yaitu dari golongan Yahudi, Nasrani dan Majusi. Tidak masalah itu. Jadi kalau memang frase qabla mautihi, yang saya baca tentang pengertian ahlul kitab itu, kita lihat di dalam kitab Syarhul Masail Al-Jahiliyah, salah satu masterpiece dari Syekh Yusuf bin Muhammad As-Sa'id di juz 1 halaman 83 sampai 85. Ya, jadi selalu saya memakai referensi. Kalau Abang Erik itu kan selalu tanpa referensi, biarkan netizen yang menilai itu. Tentang frase qabla mautihi. Jadi hi di sini sebelum matinya ya. Kalau frase hi ini pronomina atau kata ganti ini ditujukan kepada ahli kitab, boleh, bisa, sehingga maknanya ialah setiap dari ahli kitab, baik Yahudi, Nasrani maupun Majusi ya, kalau kita mengambil pendapat yang 3 pilar ini,
Setiap ahli kitab yang menghadapi kematiannya dan menyaksikan perkara tersebut secara hakiki, yaitu nuzulnya Isa bin Maryam nanti itu, maka ahli kitab itu akan beriman kepada Isa dan menyatakan bahwa beliau adalah Rasulullah. Tetapi menurut Syekh Abu Nuaim Al-Asbahani, itu ulama besar ini, ulama sufi juga, dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Menurut Al-Imam As-Sawi, mufassir juga ini, dalam Khasyiatus Sawi juga kitab syarah tafsir Jalalain itu juga. Yang ketiga menurut Al-Hakim At-Tirmidzi, ulama ahli hadis juga ulama tasawuf ini juga. Yang terakhir menurut Syekhul Akbar fi zamanihi, Muhyiddin Ibnul Arabi Al-Hatimi Al-Andalusi, dalam kitabnya Al-Futuhatul Makkiyah. Ini tidak sembarang orang bisa membaca karena kalimat-kalimatnya bernilai sastra tinggi ini. Kalau tadi Al-Hakim At-Tirmidzi itu kitabnya sangat fenomenal, Khatmul Auliya judulnya. Di sana diterangkan bahwa ketika menjelaskan wali khotam, wali penutup, ada 3. Dari segi kepangkatan disebut dengan Qutbul Aqtab, Dari segi dari segi waktu disebut wali khotam. Wali khotam di sini adalah Isa bin Maryam ketika turun nanti ke bumi ini. Ini bukan menurut saya. Jadi yang ketiga itu wali khotam dimaksudkan dari segi pangkat dan martabatnya, begitu kan. Jadi kembali lagi Jadi kalau yang dimaksud bahwa di sini adalah ahli kitab, jadi Al-Qurtubi ketika menyebutkan riwayat dari Al-Hajjaj dari Syahr bin Hausyab bahwa keimanan ahlul kitab ketika timingnya sudah tidak tepat maka akan bernilai sia-sia, gitu kan. Karena sudah kepepet waktunya, gitu loh. Itu yang pertama. Bukan menurut saya, ini menurut Qurtubi dengan segala sanad yang diambilnya. Yang kedua, ketika kata ganti pronominanya itu kembali kepada Joshua, Yesus, Mesia, Isa ibn Maryam Al-Masih alaihi salatu wassalam, maka maknanya adalah tidak seorang pun dari kalangan ahlul kitab, Majusi, Nasrani dan Yahudi yang hidup di masa nuzulnya Isa bin Maryam nanti ini, melainkan semuanya akan beriman kepada Joshua, Mesia, Yesus, Isa Al-Masih ibn Maryam alaihi salatu wassalam sebelum wafatnya, sebelum matinya. Dan hal itu terjadi ketika mendekati hari kiamat nanti, serta sebagai munculnya tanda-tanda hari kiamat yang besar. Ini adalah pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, oleh Al-Hasan Al-Basri, oleh Qatadah, oleh Ibnu Zaid dan yang lain-lain. Jadi ketika banyak ini hadisnya. Jadi lihat semua ini, tafsir At-Tabari, tafsir As-Sa'di dan tafsir Al-Qurtubi. Begitu Abang Dairi. Ini masih banyak loh jawaban saya karena sampean salah-salah semua tadi, di samping tidak ada referensi yang disebutkan. Ahmadiyah, saya katakan berulang-ulang, itu satu-satunya jamaah muslimin internasional yang didirikan oleh Imam Al-Mahdi. Yang lain itu tidak didirikan oleh Imam Al-Mahdi. Makanya bukan jamaah muslimin Ahmadiyah itu. Mereka itu adalah firqoh, mengikuti
Tijaniyah mengikuti Syiah, mengikuti Khawarij, mengikuti Mu'tazilah, ya. Yang atas mereka, ya, orang-orang yang keluar dari jemaah itu, Rasulullah bersabda, barang siapa keluar dari ketaatan dan dari jamaah muslimin, maka jika dia mati, matinya mati jahiliyah, ya. Jadi ingat, Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional itu hanya satu yang didirikan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1305 Hijriah dan atau 1888 Masehi. Itu satu. Nah, kemudian mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, itu Anda paham kan ya? Oke, saya tidak usah ulang. Cuman yang jelas di situ Isa ibnu Maryam diutus Allah sebagai Imam Mahdi, kemudian membunuh Dajjal. Nah, sekarang perbedaan pendapatnya itu dari arti Dajjal. Dajjal itu apa? Nah, Anda belum tahu kan Dajjal itu apa, sehingga Anda mengatakan bahwa Dajjalnya belum datang. Sudah, Dajjalnya sudah datang, cuman Anda saja belum tahu, ya. Nah, terus kemudian saya akan menjelaskan tentang satu hadis, ya. Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum fa'amakum minkum. Nah, ini ada di dalam Sahih Muslim. Rasulullah gelisah ini. Bagaimana sikap umat Islam ketika Allah mengutus ibnu Maryam pada kalian, kemudian dia mengimami kalian, gitu kan? Bagaimana sikap umat Islam? Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum fa'amakum minkum. Nah, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, walamma duriba ibnu Maryam masalan idza qaumuka minhu yasiddun. Dan ketika Ibnu Maryam dijadikan perumpamaan, ya, sebagai Imam Al-Mahdi, tiba-tiba kaum engkau umat Islam bersorak-sorai, memprotesnya atau hingar-bingar, lebih tepatnya sih sorak-sorai itu hingar-bingar memprotesnya, menentangnya. Kan betul kan? Orang-orang kaya Romli itu kan umat Islam, kaum termasuk kaum Rasulullah, hingar-bingar menentangnya. Karena apa? Karena Allah menjadikan Ibnu Maryam sebagai perumpamaan Imam Mahdi, yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Itu kan udah saya jelaskan berulang-ulang. Belum paham juga, ya. Jadi hadis yang menyatakan yanzilu Isa bin Maryam musaddiqan bi Muhammadin ala millatihi imaman mahdiyan wa hakaman adalan fayaqtulud dajjal. Nah, itu artinya Isa ibnu Maryam di situ adalah perumpamaannya sebagai Imam Mahdi, kan gitu. Jadi wujudnya hanya satu orang, dia atau Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Isa ibnu Maryam, dan Imam Ahmadi itu akan diutus hanya melaksanakan syariat Nabi Muhammad sebagaimana diuraikan di dalam Muktamar NU tahun 28 di Surabaya, ya. Clear kan? Wahai Abang Da Erik Ahmad Mubarik, pentolan jagoan pembesar Jamaah Ahmadiyah Indonesia Firqah Qadiani yang berpusat di Bogor. Kalau Jamaah Ahmadiyah Indonesia Firqah Lahore berpusat di Yogyakarta. Kalau secara faktual di dunia internasional, Jamaah Ahmadiyah Internasional dengan apapun namanya itu tercerai-berai dalam paling tidak 8 firqah atau lebih. Jadi yang bercerai-berai itu Ahmadiyah.
Kalau kami ulama Ahlussunnah wal Jamaah bersatu padu. Buktinya kalau di Indonesia di dalam naungan Majelis Ulama Indonesia. Kalau di dunia ini bernaung di bawah Robitoh Alam Islami atau Komite Fatwa di dalam OKI ya, kerjasama negara-negara Islam ya. Selanjutnya tadi panjenengan di samping salah membaca hadis, memaknainya salah lagi ya, antara jabatan dan pekerjaan itu dicampur baur. Saya baca dulu hadis yang dimaksud. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'atu hatta yanzila Isa ibn Maryam hakaman muqsitan wa imaman adlan fayaksiru salib wa yaqtulul khinzir wa yada'ul jizyah wa yafidul mal hatta la yaqbalahu ahadun. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh, beliau pernah bersabda, tidak akan terjadi, ini memakai kata takum ya, biasanya memakai kata ba'atsa juga tapi jangan dipaksa, berarti hari kiamat sebagai Rasulullah diutus, dia keliru lagi ya Pak Erik ini. Jadi tidak akan terjadi hari kiamat hingga baginda Yosua, Yesus, Isa Al-Masih ibn Maryam alaihi salatu wassalam turun ke bumi ya, menjadi seorang hakim ya, ini yang bijaksana dan pemimpin yang adil ya, dan menghancurkan salib-salib ya, membunuh babi-babi, meletakkan upeti, harta melimpah ruah hingga tidak ada seorang pun yang menerima harta itu gitu loh. Jadi jabatan sebagai imam adil ya, sebagai imam mahdi kalau dalam matan yang lain itu bukan sebagai figur tetapi sebagai jabatan. Ini salah lagi panjenengan. Ini kasusnya sama seperti mengartikan kalau tidak salah Quran surat An-Nur ayat 55. Jadi khalifah sebagai jabatan itu sampean klaim bahwa yang benar adalah khalifah sebagai pekerjaan atau perbuatan, yaitu dikuasakan atau menguasai bumi. Nah ini sama di sini. Jadi matan Imam Mahdi atau Imam Adil di sini bukan figur, bukan jabatan, melainkan tugas-tugas. Tugas-tugas dari siapa? Ya dari Isa. Makanya sampean tadi menarasikan, ini Isa sebagai Imam Mahdi. Nah itu salah total itu. Nanti sudah saya bahas Isa itu bukan Mahdi, bahas 26 menit itu waktu itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, nomor hadisnya 10.001 dan 10.522. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Kitabul Buyu bab qatlil khinzir, nomor hadisnya 2222. Kitabul Mazalim bab kasris salib wa qatlil khinzir, nomor hadisnya 2476. Kitab Ahaditsul Anbiya bab nuzul Isa bin Maryam, nomor hadisnya 3448 3449. Imam Muslim dalam Kitabul Iman bab nuzul Isa bin Maryam hakiman bi syariati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nomor hadisnya 242. Al-Imam At-Tirmidzi dalam Kitabul Fitan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nomor hadisnya 2233. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam Kitabul Malahim, nomor hadisnya 3766. Juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Kitabul Fitan, nomor hadisnya 6048. Nah, begitu ya. Semua ini silakan dibaca di dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, juga di dalam kitab Syarah An-Nawawi ya, juga di dalam kitab Mausu'atul Hadis Asy-Syarif
al-kutubut tis'ah, ya kan itu. Dengan dibahas ini jalur periwayatan hadis itu panjang ini, terus dari segi matan ya, terus penjelasan hadis, panjang ini nanti. Jadi ya itulah, ini sudah 5 menit lebih. Jadi mengenai tadi frase hakaman muksiton, hakaman adlan, atau imaman muksiton atau imaman adlan, atau nanti Imam al-Mahdi, itu bukan figur, tetapi itu jabatan, tugas gitu loh. Karena apa? Karena dalam hadis ini ya, kalimat hakaman adlan, hakaman muksiton atau imaman muksiton atau imaman adlan itu berasal dari frase aqsatu yuqsitu iqsaton fahuwa muqsitun idza adalah, ya. Karena lafaz al-qistuh dengan mengkasroh qaf memiliki makna al-adluh, artinya keadilan. Berbeda dengan al-qasituh, maknanya adalah al-jairih, artinya seseorang yang zalim atau lalim. Sedangkan kalimat berikutnya ada frase yaitu qasato yaqsutu qaston fahuwa qasitu idza jarah, fahuwa qasitun idza jarah, gitu kan. Jadi karena lafaz al-qistuh dengan menfathah qaf memiliki makna al-jawruh, artinya ketidakadilan, kelaliman, kezaliman. Silakan semua ini dilihat di dalam Fathul Bari juz 6 halaman 553, juga di dalam Syarhun Nawawi juz 1 halaman 469. Ya banyak lah. Ya memang saya bahas dengan referensi kok ini. Nanti sampean mesti jumpalitan. Ini masih bab ini, nanti bab lain lagi. Aduh, ini Romli berulang-ulang mengatakan firqoh. Tidak, Ahmadiyah itu yang didirikan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad hanya satu, ya. Sebagai Imam Al-Mahdi, Allah memerintahkan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad untuk mendirikan satu jamaah muslimin internasional, Ahmadiyah itu, ya. Dan itu berupa wahyu. Ya, wahyunya itu wasnail fulka, dan buatlah bahtera. Nah, bahtera itu maksudnya jamaah muslimin Ahmadiyah internasional. Ya, Allah Ta'ala mewahyukan sekali lagi kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, ya, wasnail fulka bi ayunina wa wahina, dan buatlah bahtera, yaitu jamaah muslimin Ahmad internasional dengan pengawasanku dan wahyuku, ya. Itu clear itu, ya, tidak bisa dibantah. Yang lain itu keluar, khuruj, ya, atau hawarij, nah, seperti Syiah, yang kemudian Torikoh sekarang, wah itu pecah belah semuanya. Karena yang disebut jamaah muslimin itu imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafair Rasyidin Al-Mahdiin. Diawali dengan kenabian, ya, kemudian dilanjutkan dengan khilafah alamin haji nubuah. Udah clear ya, itu sudah terbukti kok, udah 115 tahun khilafah alamin haji nubuahnya. Nah sekarang Nabi Isa itu sudah wafat, ya, dengan wama Muhammadun ila rasulun qad khalat min qablihi rusul. Udah jelas itu, Muhammad itu tiada lain seorang rasul, sesungguhnya telah berlalu rasul-rasul sebelumnya, ya. Berlalu di situ artinya wafat. Kemudian rusulu bukan beberapa rasul, tapi rasul-rasul, ya. Jadi tidak ada satupun rasul yang masih hidup sampai sekarang, tidak ada, ya. Jadi yang ada sekarang musimnya khalifah nih, khilafah alamin haji nubuah dari Imam Al-Mahdi masih berlaku sudah 115 tahun.
Maka sebagaimana sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin, sekarang itu zamannya tidak ada lagi Rasul tapi adanya khalifah, yaitu Khilafah Alamin Haji Nubuwah, Khalifatul Masih yang kelima, Hazrat Mirza Masrur Ahmad Ayadahullah Ta'ala bin Nasrul Aziz, ya. Sedangkan firqah-firqah tidak ada yang punya Khilafah Alamin Haji Nubuwah. Tijaniyah juga tidak ada kan. Nah, jadi udah clear kok itu ya, tidak usah dijelaskan lagi panjang-panjang juga. Sudah wafat. Dan Nabi Isa itu usianya hanya 120 tahun kata Rasulullah, ya. Terus ada lagi hadis yang menyatakan seandainya Musa dan Isa masih hidup, maka harusnya dia ikut aku, ya. Nah itu ini saya bacakan ya hadisnya ya. Jadi ini nih yang ini, yang bentar ya. Ana Isa bin Maryam asa isrina wa mi'ata sanati. Sesungguhnya Isa ibnu Maryam usianya 120 tahun. Ya. Berarti sudah lama tuh meninggalnya tuh. Terus ada lagi nih. Laukana Musa wa Isa hayyaini lama wasyahuma illa tiba'i. Jika Musa dan Isa masih hidup, mereka harus mengikuti aku. Nah, karena dia tidak hidup, maka tidak bisa mengikuti aku. Yang ada Isanya adalah Ibnu Maryam masalan. Nah, yaitu Imam Al-Mahdi yang menurut Muktamar NU tahun 28, beliau datang sebagai nabi dan rasul yang hanya melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW, ya. Sekarang saya membahas sekelumit tentang posisioning Al-Mahdiyu Al-Muntadhar Al-Hasani yang saya yakini At-Tijani, baik itu insyaallah sebagai pembesar ya Thariqah Tijaniyah. Enggak ngerti kalau nanti sebagai nasab juga, yaitu alhamdulillah. Ya, jadi begini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdillah bin Mas'udin, maksudnya dari Abdullah bin Mas'ud. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, la tadhhabud dunya hatta yamlikal arabah. Tidak akan sirna berakhir dunia ini sampai ada seorang laki-laki, ya, rajulun min ahli baiti, jadi seorang laki-laki dari ahlul baitku menguasai, memimpin bangsa Arab, ya kan. Yuwati usmuhu ismi, namanya sama dengan namaku, gitu kan. Nah ini bahkan di hadis lain nama ayahnya sama dengan nama ayahku, kan begitu. Ini sudah tidak sesuai dengan tentang Mirza Ghulam Ahmad. Yang kedua, bahwa di dalam kitab tafsir At-Tabari, ya, tafsir Al-Qurtubi, juga di dalam banyak hadis, ya, bahwa ketika menafsirkan tadi tentang telah berlalu para nabi sebelum panjenengan itu, ternyata ada 5 figur dengan iblis yang kewafatannya ditunda. Saya tadi sudah membaca qabla mautihi, macam-macam itu pengambilan dalilnya dari ayat, ya, sedangkan dari tafsir dan dari hadis sebentar lagi. Jadi 5 figur itu, yang pertama Henoh atau Idris, ya. Yang kedua Al-Khidir Balia Ibn Mulkan, ya. Yang ketiga
Ilyas. Yang keempat Joshua, Hamisya, Yesus, Isa, Ibn Maryam, Al-Masih alaihimus salatu wassalam. Dan yang kelima itu Iblis atau Azazil laknatullahi alaih, yang kewafatannya ditangguhkan. Tadi saya sudah baca kan, itu pun diperkuat oleh oleh hadis ya. Jadi hadis itu mana ini? Oh ini. Ada suatu hadis panjang. Jadi nanti yang hadis ini diriwayatkan oleh Muslim ya, Sahih Muslim, nomor hadisnya 2938. Dan mana ini lagi, diriwayatkan oleh Sahih Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ya, bahwa nanti laki-laki yang dibunuh oleh Dajjal itulah Khidir, Balia bin Mulkan itu, yang mana Al-Khidir itu pernah menjumpai baginda Nabi paling tidak ketika wafatnya itu, ketika dimandikannya itu kan, ada hadis juga begitu. Jadi hadis ini panjang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman haditsan tawilan anid dajjali fakana fima haddatsana qala ya'ti wa huwa muharramun alaihi ayyada khula niqabal madinah, terus ini. Jadi nanti itu ya ini ketika seorang laki-laki, kamu ini pasti Dajjal, dibunuh orang itu. Nah ketika setelah dibunuh kan hidup lagi, gak bisa dibunuh lagi. Itulah Al-Khidir Balia bin Mulkan. Jadi dari semua ini memang ada kekhususan bagi, jadi ayat tadi yang menerangkan telah berlalu, telah wafat para nabi sebelumnya itu bersifat umum dan mutlak ya. Sedangkan 5 figur itu yang ditangguhkan kewafatannya itu bersifat khusus dan mutlak, gitu kan. Nah ya gak bisa gak bisa dibantah lah, gitu kan. Itu tentang banyak lagi ini. Tentang apa lagi? Tentang kekhalifahan nanti. Ya ini lagi gak apa-apa, 5 menit ini saya ecer ini.